Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam acara Komisi Pekabaran Injil secara online, di mana Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di rumah masing-masing. Meskipun acara persekutuan Komisi PI ini dilakukan secara online, namun biarlah boleh menjadi berkat, sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa, karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, menuntun kita, memberkati, serta memberikan kekuatan bagi kita yang setia dan percaya kepadanya. Marilah kita awali persekutuan Komisi Pekabaran Injil ini dengan menaikkan pujian, jangan pernah menyerah. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih, rahmat, dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, di mana kami boleh mengikuti persekutuan Komisi PI secara online. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu Bapak Pendeta Erik Sudarma, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun kami semua yang mendengarkan. Berikan hikmat surgawi pada setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan persekutuan ini seutuhnya ke dalam tangan kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman menjadi manusia.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita pada kesempatan ini adalah mengapa mereka disebut Kristen. Saya mengajak kita untuk membuka bersama Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Demikian bunyinya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Sampai sejauh ini pemberitaan firman Allah. Demikianlah berbahagia mereka yang merenungkannya siang malam dan melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, dalam percakapan saya dengan seorang sahabat lintas agama, tercetus komentarnya tentang seorang rekan. Dia agamanya saja Kristen, tapi hidupnya masih berantakan. Makna komentar itu sangat dalam. Bagi sahabat lintas agama saya itu, Kristen bukan cuma agama, tapi terutama kualitas hidup. Agama seseorang boleh saja A, B, C, atau D. Tapi jika kualitas hidupnya belum sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya, dia tidak pantas menyandang agamanya. Agama kita boleh saja Kristen, bahkan kita bisa saja aktif bergereja, mengurus ini itu di gereja. Tapi jika hidup kita belum tertib, masih berantakan, kita tidak pantas menyandang predikat Kristen. Dalam Alkitab, sebutan Kristen muncul cuma 3 kali, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, pasal 26 ayat 28, dan 1 Petrus 4 ayat 16. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, sebutan itu muncul 6 kali. Selain di ketiga ayat tadi, juga dalam Roma pasal 16 ayat 7, 1 Korintus pasal 9 ayat 5, dan 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Tapi dalam terjemahan Yunani atau Alkitab Yunani tidak. Sebutan Kristen cuma muncul 3 kali. Sedangkan sebutan lain yang lebih umum yang digunakan orang Kristen sendiri untuk menyebut diri mereka kala itu adalah murid
Matetes atau murid Tuhan muncul sebanyak 33 kali dalam Kisah Para Rasul. Lalu, mengapa kemudian mereka disebut Kristen? Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 menyaksikan asal-usul sebutan tersebut. Tertulis demikian, di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Menurut tradisi gereja, Lukas, penulis kitab ini adalah orang Yunani dari Antiokhia dan anggota jemaat di sana. Dengan kata lain, ini adalah catatan yang sangat penting dari seorang saksi sejarah bagaimana murid-murid Yesus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Yunaninya Kristianos berasal dari dua kata. Kristos artinya Kristus yang dipadukan dengan akhiran ianos, Kristianos. Sejak awal masa kekaisaran Romawi, akhiran ianos telah digunakan secara luas. Mula-mula untuk kaum budak, namun selanjutnya juga untuk pengikut seseorang atau kelompok tertentu. Jadi, Kristianos bisa berarti hamba Kristus atau pengikut Kristus. Menariknya, sebutan ini tidak berasal dari jemaat di Antiokhia sendiri. Kita tahu, kaum remaja kita, GKMI Kudus, menyebut diri mereka metaners. Artinya aktivis metanoia, nama persekutuan remaja kita. Pemuda-pemudi kita menyebut diri mereka Foxiers, aktivis Vox Reformata, nama persekutuan pemuda kita. Tidak demikian dengan jemaat di Antiokhia. Alkitab tidak berkata di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya menyebut diri mereka sendiri Kristen. Tidak, melainkan disebut Kristen. Jadi Kristen adalah sebutan yang diberikan masyarakat kepada mereka, jemaat di Antiokhia. Sebagian sarjana menilai sebutan ini secara negatif, bersifat mengejek atau merendahkan. Saya pun dulu sempat menilainya demikian, sekarang tidak lagi. Sebagian sarjana lainnya menilai sebutan ini secara positif, bersifat memuji, meluhurkan. Kata kerja disebut dari kata Yunani krematisai, asalnya krematitso, tidak berkonotasi negatif atau mengejek. Akar katanya adalah krema. Kata ini menyatakan sesuatu yang berguna dan dibutuhkan. Karena itu krema bisa diterjemahkan kekayaan atau harta benda, sesuatu yang berguna dan dibutuhkan. Jika demikian, maka sebutan Kristen yang diberikan masyarakat kepada jemaat di Antiokhia tidak bersifat mengejek, melainkan sebaliknya memuji. Mereka disebut Kristen karena mereka dipandang berguna dan dibutuhkan. Mereka ibarat mutiara di tengah masyarakat. Maka pertanyaannya, mengapa mereka dipandang berguna dan dibutuhkan? Pertama, karena hidup mereka berpusat pada Kristus. Tertulis di ayat 20 sampai 21 bahwa sebagai tanggapan terhadap pewartaan Injil, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka berbalik kepada Tuhan. Artinya, mereka menerima Yesus bukan cuma sebagai juru selamat mereka, tapi sebagai Tuhan mereka, Raja mereka, pusat hidup mereka. Mereka bukan mengincar surganya, tapi mereka berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa mereka dan membaktikan hidup mereka kepadanya. Orientasi hidup mereka bukan lagi kehendak mereka sendiri,
melainkan kehendak Kristus, Sang Tuhan. Itu sebabnya jemaat di Antiokhia dipandang berguna dan dibutuhkan. Yang kedua, mengapa mereka dipandang berguna dan dibutuhkan? Karena mereka setia kepada Kristus. Kesetiaan itu teruji oleh waktu. Ketika Barnabas, utusan para rasul di Yerusalem, tiba di Antiokhia, setelah sekian lama mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, Barnabas bersuka cita. Kenapa? Karena ia mendapati mereka tetap setia kepada Tuhan, konsisten. Sekali percaya, tetap percaya. Sekali mengabdi, tetap berbakti. Dan itu di dalam pandangan Barnabas, di dalam pandangan penulis Kisah Para Rasul adalah kasih karunia Allah. Perhatikan ayat 23a. Maka pesannya kepada mereka pun tidak jauh-jauh. Perhatikan ayat 23b. Yaitu supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, namun dengan penekanan tertentu. Terjemahan yang lebih tepat untuk ayat 23b ini adalah supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan dengan segenap hati. New International Versions. Versi itu menuliskan demikian. He encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Dia menguatkan mereka semua untuk tetap setia kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada istilah te protese tas kardias, kardia, hati, dengan segenap hati. Saudaraku, nasihat ini sangat penting. Mengapa? Karena sampai kapanpun orang Kristen, siapapun dia, semilitan apapun dia, sangat rentan. Dunia dengan segala nilai dan pengaruhnya dapat mengubah orang Kristen, membuatnya lupa diri dan lupa Tuhan, sehingga akhirnya orientasi hidupnya beralih kembali dari kehendak Tuhan kepada kehendak diri. Apalagi tinggal di Antiokhia, kota ketiga terbesar dunia ketika itu setelah Roma dan Alexandria, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan. Itulah Antiokhia. Dan itu membuat penduduknya menjadi sombong luar biasa. Buktinya, penduduk Antiokhia dikenal luas tidak takut melakukan pelbagai kejahatan. Saking bobroknya moral mereka. Pernah seorang jenderal Roma yang ternama melarang tentaranya cuti ke sana. Kalau tentara mau cuti ke Antiokhia, tidak boleh. Cuti ke kota lain boleh. Saudara sekalian, tanpa kesungguhan hati untuk tetap setia kepada Tuhan, tidak mungkin jemaat di Antiokhia bisa bertahan hidup benar di kota macam itu. Setia kepada Kristus Sang Tuhan, itulah sebabnya jemaat di Antiokhia dipandang berguna dan dibutuhkan. Yang ketiga, mengapa jemaat di Antiokhia dipandang berguna dan dibutuhkan? Karena mereka menaati ajaran para rasul. Tertulis di ayat 26a, bahwa selama 1 tahun lamanya, Barnabas dan Saulus tinggal bersama jemaat sambil mengajar banyak orang. Kegiatan mengajar tersebut bukan cuma beraspek akali, menyampaikan pokok-pokok ajaran untuk dipahami, tapi juga beraspek
etis dan praktis. Mendisiplin jemaat agar hidup sesuai dengan pokok-pokok yang diajarkan. Kebenaran Allah mendasari hidup mereka. Perhatikan baik-baik bahwa sampai di sini baru mereka disebut murid-murid itu. Ujian kemuritan bukanlah sekadar tahu isi Alkitab. Ujian kemuritan bukanlah sekadar memahami maksud Alkitab. Ujian kemuritan adalah hidup sesuai Alkitab. Ayat 26b, mereka disebut murid-murid itu. Saudaraku, kelakuan dan perilaku Kristus kini menjadi kelakuan dan perilaku mereka. Seperti Kristus, di mana saja dan kapan saja, kehadiran dan kiprah jemaat di Antiokhia dinantikan dan diharapkan banyak orang. Karena itu, mereka disebut Kristen. Karena itu, mereka dipandang berguna dan dibutuhkan. Buktinya, ketika mendengar bahwa saudara-saudara seiman mereka yang diam di Yudea mengalami kelaparan pada zaman Claudius, mereka tidak tinggal diam. Oh, itu urusan mereka, bukan urusan kami. Atau sekadar kasihan. Kasihan ya, yuk kita doakan mereka. Tidak. Perhatikan ayat 29. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Dan mereka benar-benar merealisasikannya, bukan cuma mengucapkannya, bukan cuma prihatin, tapi benar-benar berempati dan melakukan aksi nyata. Ayat 30 menegaskan hal itu. Hal itu mereka lakukan juga. Apa yang mereka ucapkan, mereka inginkan, mereka rencanakan, mereka lakukan juga. Ketaatan mereka kepada firman kasih Kristus sungguh nyata. Mereka mengasihi bukan cuma dengan ucapan, bukan cuma dengan pengertian, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Saudara sekalian, tahukah saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kata perdeo, perdeo, yang berarti gratis atau cuma-cuma. Perdeo itu artinya gratis atau cuma-cuma. Sebenarnya kata itu berasal dari kata Latin pro deo, yang berarti untuk Allah. Maksud ungkapan pro deo adalah berbuat sesuatu kepada seseorang seperti berbuat untuk Allah sendiri. Kalau kita berbuat untuk Allah, hitung-hitungan enggak? Kalau kita masih hitung-hitungan sama Allah, itu artinya kita enggak tahu diri. Kita kurang ajar sama pencipta. Dan Alkitab mengajarkan lebih dalam dari itu. Kalau kita hitung-hitungan dengan sesama manusia, tidak mengasihi dengan tulus dan murni, kita menghina Allah yang sudah menciptakan orang itu. Bertekun dalam pengajaran para rasul, menaati pokok-pokok ajaran, itu sebabnya jemaat di Antiokhia dipandang berguna dan dibutuhkan. Di masa kini, sebutan Kristen telah mengalami pendangkalan makna habis-habisan. Sekadar bernama Kristen, beragama Kristen, beribadah di gedung gereja, namun hidupnya berantakan.
tetap dia bisa disebut Kristen. Sebutan Kristen telah mengalami pendangkalan makna habis-habisan. Cuma kulit luar, tidak menyentuh sisi dalam. Padahal seperti kata sahabat lintas agama saya tadi, Kristen itu bukan cuma agama. Ini yang ngomong bukan orang Kristen, orang beragama lain. Dia menegaskan Kristen bukan cuma agama, tapi terutama kualitas hidup. Agama kita boleh saja Kristen, bahkan bisa saja kita aktif bergereja, mengurusi ini itu di gereja. Tapi jika hidup kita belum tertib, masih berantakan, jauh dari nilai-nilai Alkitab, kita tidak pantas menyandang predikat Kristen. Saudaraku, jemaat di Antiokhia disebut Kristen bukan karena agama mereka, bukan karena nama mereka, bukan karena tempat ibadah mereka. Mereka belum punya tempat ibadah semegah yang kita miliki. Bukan karena jabatan gerejawi mereka, melainkan mereka disebut Kristen karena mereka hidup berpusat pada Kristus. Bukan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Bukan keinginanku yang harus keturutan, keinginan Tuhan yang harus kuikuti. Mereka disebut Kristen karena mereka setia mengikut Kristus. Kesetiaan itu teruji oleh waktu. Sekali percaya, tetap percaya. Sekali mengabdi, tetap berbakti. Apapun yang terjadi. Dan yang terakhir, karena mereka menaati ajaran para rasul. Bukan cuma tahu isi Alkitab, bukan cuma paham maknanya, tapi melakukannya. Berbuat nyata bagi sesama. Maka saya akhiri dengan mengajak kita merenungkan pertanyaan ini, dan jawablah di dalam hati saudara dengan jujur. Bagaimana dengan saudara sebagai jemaat di GKMI Kudus? Menurut saudara, kita ini disebut Kristen karena apa? Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Erik Sudarma yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian di dalam doaku Tuhan. Dalam doaku Tuhan, ku pinta padamu agar ku mengenal apa kasih cintamu padaku, agar ku dapat di dalam hidupku, agar ku mengenang apa
kasih-Mu. Walau ku melayani seumur hidupku, namun tanpa kasih di hatiku tiada artinya. Di dalam doaku Tuhan, ku pinta padamu agar ku mengenang akan kasih cinta-Mu padaku, agar ku dapat mengasihi di dalam hidupku, agar ku mengenang akan kasih-Mu. Mari kita berdoa menutup persekutuan Komisi PI kita hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan boleh menikmati persekutuan pada kesempatan ini. Walaupun kami tidak bisa saling berjumpa, tapi seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, walaupun jauh di mata, kami tetap dekat di hati melalui persekutuan ini. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan mampukan kami untuk setia menyaksikan cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya kami arahkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus atas Bapak, Ibu, saudara sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih.